Why? Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, atau nggak usah diri kita deh, kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat, itu baru imbang perbandingannya. Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam, gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, dia orang misalnya riba, terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat, itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i, kok dia dapat sekian aset saya enggak, ini secara hitung-hitungannya aja pertanyaannya udah salah sehingga tidak ada jawaban. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, tidak ada jawaban. Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya, baru nanti ketemu jawabannya. Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh. Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 4.000 di dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa, dengan harga 1.000 dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin, dia bilang, yuk ke rumah saya tunjukin rumah baru saya. Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, ini rumah baru? Ya, berapa kamu belinya? 1.000 dinar. Bagus kan? Bagus. Ya udah kamu beli atau 1.000 dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual. Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang. Malam harinya dia sholat, kemudian dia berdoa, ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin membeli itu di surga dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah. Dia sedekah 1.000 dinar. Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman, nanya, udah beli rumah? Udah. Di mana? Nggak dekat dengan rumah saya, jauh kata dia. Di mana itu? Di surga. Hah? Caranya gimana? Sedekah. Wah, kamu mah orangnya fanatik lah, istilahnya sok soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji. Diledekin aja tuh. Diledekin. Taulah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya. Diledekin gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar. Sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini yang tadi tidak beriman nikah. Istrinya tuh cantiknya luar biasa. Usianya ABG. Cantik. Setelah selesai dia lamar, nikah, pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman. Datang ya ke acara pernikahan saya. Acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, IO terkenal, paling terkenal di situ. IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding apa bukan IO ya, wedding organizer-nya
Bani Israel. Kan orang Bani Israel mah, orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa, menghabiskan berapa? Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin biaya weddingnya itu berapa miliar kan, suka gitu tuh. Nah dia ngumumin. Atau kalau nggak dia umumin pun orang-orang bilang, tahu nggak itu acaranya habis berapa? 1.000 dinar. Habis 1.000 dinar. Dia nanya, ini emang habis 1.000 dinar? Ya, maharnya 1.000 dinar. Mahar si cewek cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama tuh cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang 1.000 dinar. Saya pernah guyon sama istri saya. Nanti kalau anak kita nikah, maharnya nggak usah mahal-mahal. 2 miliar aja. 1 miliar buat dia, 1 miliar buat bapaknya. Nah, 1.000 dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, teman saya udah nikah, dan saya mau masih gini aja. Tuh ya, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan, tanya maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Waduh, saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah, ya Allah, sama kayak dia. Saudara saya, teman saya sudah menikah dengan mahar 1.000 dinar. Dan saya masih punya. Saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1.000 dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga ya Allah. Ini 1.000 dinarnya, sedekah 1.000 dinar. Temannya punya anak, ceritanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, kok masih sendiri aja? Enggak sendiri, cuma gak dibawa. Itu trik menjawab pertanyaan yang nyelekit tadi. Loh kok kamu sendiri? Nggak ditemenin sama si dia? Nggak, lagi nggak enak badan. Nggak dibawa katanya. Loh kok nggak dibawa? Soalnya masih di surga. Udah aja. Oh di surga gimana caranya? Sedekah 1.000 dinar. Wah lo benerannya keterlaluan lo. Habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia nggak melamar cewek dengan 1.000 dinar, malah pakai sedekah untuk melamar bidadari Hurul Ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang Hurul Ain. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar, sampai diedit dulu di berapa tuh? Aplikasi teh. Itu. Di Fotoras lah, apalah diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya Hurul Ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Belum pernah disentuh. Disentuh doang loh ya, bukan yang lain. Cuma disentuh aja, belum pernah oleh manusia dan jin. Murni, asli, original. Belum pernah dilihat oleh siapapun, benar-benar tersimpan. Kannahunnal yaqut wal marjan, seolah-olah mereka itu adalah yaqut wal marjan, mutiara yang wangi. Udah mutiara, wangi pula. Yaqut wal marjan. Bukan Yakult yang diminum sehari, itu ya. Yakult beneran. Ditambah lagi nanti di ayat yang lain, fihinna khairatun hisan. Perempuan yang khairat. Khairat itu artinya banyak anak. Subur. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil. Dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah, tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan, lahir anak. Dan anaknya bisa pesen, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini. Nah, bisa.